Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Indra Pratama, NPM 18160051. Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pramuka dunia di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia maupun di dunia tidak terlepas dari perannya Baden Powell, yaitu Bapak Pandus Dunia. Pendiri gerakan pramuka ini bermula ketika pria ini mendirikan sebuah perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Bouncy, Inggris. Perkemahan tersebut dilakukan selama 8 hari dan segala sesuatu yang terjadi pada saat itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka dunia. Sejak kecil, Baden Powell dikenal sebagai anak yang lucu, gembira, dan sehingga banyak disukai oleh beberapa orang. Bahkan ia juga pintar dalam memainkan beberapa alat musik seperti biola dan piano. Pada saat dewasa, Baden Powell mengikuti angkatan militer dan bergabung di dalamnya yang memberikan pengalaman sebagai seorang tentara. Sikap militer yang dimiliki pada dirinya yaitu tegas, disiplin, dan terampil. Inilah yang menjadi ciri khas dalam gerakan pramuka. Pengalaman-pengalaman yang dialami olehnya kemudian ditulis dalam sebuah buku yang menjadi asal muasal munculnya sejarah pramuka di dunia, yaitu buku yang berjudul tentang Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga dirilis di beberapa negara-negara lain, sehingga organisasi pramuka ini bermunculan ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, bersama Agnes merupakan adik perempuan Baden Powell mendirikan sebuah organisasi pramuka untuk wanita yang bernama Girls Guild. Pada tahun 1916 didirikan organisasi pramuka untuk anak usia siaga. Organisasi ini disebut dengan CUB atau biasa disebut dengan anak serigala. Kemudian pada tahun 1918 didirikannya Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja yang berusia 17 tahun. Pada tahun 1922 Baden Powell kembali mempublikasikan buku Rovering to Success, mengembara menuju bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahunya sampan menuju pantai bahagia. Pada tanggal 30 Juli 1920 di Olympics Halls, London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara. Di dalam acara tersebut, Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sejarah pramuka Indonesia, yaitu pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi para anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sedangkan kelompok anggota pramuka lainnya yaitu seperti pembina pramuka, andalana, pelatih, pamong saka, serta staf kuartir dan majelis pembimbing. Untuk menjadi seorang pramuka pun harus dilantik menjadi anggota dengan mengucapkan janji satya pramuka terlebih dahulu. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kepramukaan adalah sebuah sistem pendidikan, dan yang kedua, gerakan pramuka adalah organisasi yang melaksanakan sistem tersebut. Yang ketiga, pramuka adalah anggota dari gerakan pramuka. Gerakan pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan yang merupakan bagian pendidikan nasional dengan tujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisik, serta gerakan pramuka terwujud dalam 1. Membentuk kepribadian dan akhlak mulia bagi para pemuda, dan yang kedua menanamkan
semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan kaum muda agar menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat serta patriot, dapat berjuang dan bertanggung jawab. Yang keempat, menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Sejarah Pramuka di Indonesia. Pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana para anggota kepanduan Indonesia dapat bernaung bersama. Dan pada tahun 1961 terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan Indonesia yang menjadi 3 federasi organisasi, yaitu yang pertama Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan yang kedua Ikatan Pandu Indonesia, dan yang ketiga Persatuan Putra Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 Gerakan Pramuka dikenal pada masyarakat Indonesia dengan secara resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap pada tanggal 14 Agustus. Dengan sejarah Pramuka yang sudah dijelaskan tersebut, kita sebagai bagian dari Indonesia diharapkan lebih dapat menghargai organisasi kepanduan dimanapun, karena organisasi tersebut memang dapat membentuk karakter setiap orang untuk memberikan pengalaman. Baik, terima kasih. Beginilah penjelasan materi tentang sejarah Pramuka yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.